Pernahkah kalian memikirkan sesuatu kehalalan produk kosmetik? Halal yaitu segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan dan dilakukan dalam agama Islam, baik untuk manusia maupun makhluk lainnya. Aspek mutunya yaitu ada fisik, kimia, dan biologis. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dilarang itu termasuk haram loh. Nah, tahukah kamu bahan-bahan yang diharamkan? Bahan yang diharamkan yaitu ada babi, bangkai, darah, dan hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Selain 4 bahan tersebut, bahan yang diharamkan yaitu bahan-bahan yang memabukkan dan membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya. Lalu, bahan mikroba yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik jika pembuatannya tercampur dan terkontaminasi dengan 4 bahan sebelumnya. Tidak hanya produk makanan dan minuman saja. Maraknya perempuan Indonesia yang menggunakan produk kosmetik penting bagi kita sebagai perempuan untuk memilih produk yang baik dan aman. Selain untuk menjalankan kewajiban syariat Islam, namun memilih produk kosmetik berlabel halal akan memberikan rasa aman karena produk tersebut sudah diuji sehingga di dalam produk tersebut terdapat bahan-bahan yang baik dan aman untuk kita. Bisa kalian lihat pada kemasan produk yang berlogo halal atau juga kalian bisa cek di website halal.go.id. Selain itu, untuk para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produk dagangannya untuk mendapatkan sertifikat halal dengan cara mendaftarkannya langsung ke situs resmi halal.go.id. Sebelum mendaftarkan produk untuk mendapatkan sertifikat halal, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu syarat pendaftaran, dokumen permohonan, dan alur proses sertifikat halal. Syarat pendaftaran: 1. Surat permohonan, 2. Formulir pendaftaran, 3. Aspek legal atau nomor induk berusaha, 4. Dokumen penyelia halal berupa KTP, keputusan penyelia halal, daftar riwayat hidup, sertifikat pelatihan, 5. Daftar produk dan bahan, 6. Alur proses produksi, 7. Dokumen sistem jaminan halal, 8. Salinan sertifikat halal, 9. Dan lain-lainnya. Adapun untuk dokumen permohonan: 1. Data pelaku usaha, nomor induk berusaha. 2. Penyelia halal melampirkan salinan KTP, daftar riwayat hidup, salinan sertifikat penyelia halal, salinan penetapan penyelia halal. 2. Nama dan jenis produk. Nama dan jenis produk harus sesuai nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal. 3. Daftar produk dan daftar bahan yang digunakan, bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong. 4. Proses pengolahan produk, pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi distribusi. Dokumen sistem jaminan halal, suatu sistem manajemen yang tersusun, ditetapkan, dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal. Adapun untuk alur proses sertifikat halal yaitu: pertama, pelaku usaha mendaftarkan situs web si halal dari https://ptsp.halal.go.id hingga selesai. Setelah data masuk, BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksaan halal atau LPH. Kemudian LPH memeriksa dan menguji kehalalan produk. Setelah diuji MUI, menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Setelah ditetapkan melalui sidang fatwa halal, kemudian BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Dan untuk tarif yang dibebankan bisa disimak di info berikut dan info berikut sumber dari bpjph.id. Mari kita lebih peduli dengan produk halal yang ada di Indonesia. Dengan adanya label halal yang bersertifikat, maka kita tidak ragu lagi dengan produk tersebut. Kebaikan itu ada 5 perkara.
kekayaan hati, bersabar atas kejelekan orang lain, mengais rezeki yang halal, takwa, dan yakin atas janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.